Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan instalasi dan konfigurasi VLAN router switch manageable. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ada router MikroTik RB750, lalu ada MikroTik RB260GS sebagai pembagi jaringan, sebagai switchnya, lalu ada laptop, kabel UTP, dan konektor. Kabel UTP-nya menggunakan Strike. Lalu di sini kita ada perencanaan instalasi switch VLAN 1011 dengan name siswa guru, masuk di header 2 router, lalu ditrang ke switch port 1. Lalu untuk VLAN 10 kita membuat 2 port di switchnya, tetapi dengan 1 port di router, yaitu header 2. Berarti di switchnya kita mengeluarkan di port 2 dan port 3. Dan VLAN 11 untuk guru keluarnya di switch port 4. Selanjutnya kita membuat topologi. ISP masuknya ke port 1 router. Yang pertama IP ISP, yaitu saya memakai 180.192.1.13 prefix 24. Untuk siswa menggunakan DHCP, yaitu dengan IP 192.168.10.3 prefix 24. Dan untuk yang statik, guru memakai IP 192.168.11.3 prefix 24. Lalu kita langsung masuk ke langkah kerjanya. Yang pertama, kita konfigurasi terlebih dahulu di router memakai header 3. Jangan memakai header 2, karena memakai header 2 pasti IP-nya pusing gitu, mau ngirim kemana. Pertama, kita ganti terlebih dahulu identitinya. Di sini saya menggunakan nama kelompok saya dengan mengetikkan sistem identity set name kelompok 1, lalu enter. Lalu kita masukkan int set 0 name ISP, lalu int set 1 name VLAN, lalu kita cek dengan mengetikkan int pr. Selanjutnya kita memasukkan IP ISP dengan IP 180.192.1.113 prefix 24. Jangan mengetikkan IP add 180.192.1.113 prefix 24. int sama dengan ISP. Lalu kita cek apakah sudah muncul atau belum. Ketikkan IP addpr. Selanjutnya kita memasukkan DNS 8888 dengan mengetikkan IP DNS set server sama dengan 8888. Selanjutnya kita memasukkan NAT firewall, mengetikkan IP firewall NAT add chain. Jika sudah, kita lanjut memasukkan IP root gateway-nya. Gateway-nya menggunakan 180.192.1.1. Nah, jika sudah, selanjutnya kita konfigurasi VLAN-nya. Ketikkan int VLAN add VLAN ID sama dengan 10 untuk menambahkan VLAN. Untuk VLAN 11, lakukan juga hal yang sama seperti itu, lalu enter. Selanjutnya menambahkan nama untuk VLAN 10 dan 11 menggunakan nama guru dan siswa dengan mengetikkan int VLAN add VLAN strip ID sama dengan 10, int sama dengan VLAN name sama dengan siswa, lalu enter. Jika sudah, kita cek dengan mengetikkan IP addpr. PR2 print ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat,
yaitu DHCP server. Dengan mengetikkan IP DHCP-S stub, lalu enter, lalu time-nya saya menggunakan 3 detik. Jika sudah, cek dengan mengetikkan IP DHCP-S print. Nah, jika sudah semuanya terkonfigurasi di router, lalu kita coba ping di terminalnya, di terminal router, ping gateway ISP dan ping DNS, dan hasilnya TTL. Lalu selanjutnya kita lanjut konfigurasi switch dengan memasukkan IP default switch-nya, yaitu 192.168.88.1, tetapi harus satu segmen terlebih dahulu dengan IP laptop, lalu bisa dibuka. Jika sudah masuk ke tampilan switch-nya, kita ke VLAN terlebih dahulu. Untuk VLAN ID 1 itu untuk ISP dengan menambahkan dengan port 1, yaitu add if missing, dan sisanya VLAN ID 10, 10 dan 11 kita pilih yang leave as is semuanya, lalu apply. Selanjutnya kita lanjut ke VLAN. Yang tadi kan VLAN, sekarang VLAN. Untuk konfigurasi VLAN modenya kita enablekan semua. Lalu untuk VLAN Wi-Fi-nya ini semua. Default VLAN ID-nya port 1 kita isi 1, port 2 kita isi 10, port 3 kita isi 10, dan port 4 kita isi 11. Maaf untuk yang di VLAN yang pertama itu bukan ISP tetapi trunking. Kita masukkan juga trunkingnya ke dalam switch di port 1. Untuk forge VLAN ID-nya kita checklist semua, dan VLAN headernya port pertama tuh port ke 1 add if missing, sisanya leave as is. Lalu selanjutnya kita pasangkan kabelan dari port 2, 3, dan 4. Kita sambungkan ke klien. Apakah sudah bisa mendapatkan IP secara manual atau DHCP? Untuk klien saya sudah berhasil mendapatkan DHCP. Lalu untuk yang statik sudah bisa mendapatkan IP juga, maksud saya internet. Dengan memasukkan yang statik, kita memasukkan IP-nya terlebih dahulu, yaitu 192.168.11.5. Jika sudah berhasil mendapatkan internet, kita beralih ke CMD untuk melihat hasil ping Google, ping gateway ISP, dan DNS. Dan hasilnya TTL semua karena sudah mendapatkan internet.